Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hakim dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIM 05322047. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu analisis visualisasi data. Analisis visualisasi data, di sini kita diberikan 50 data seperti ini, data jarak dan juga kecepatan. Seperti ini. Lalu di nomor satu, saya diminta untuk mencari rata-rata kecepatannya, terus juga rata-rata jarak yang ditempuh, lalu standar deviasi jarak yang ditempuh. Lalu untuk di soal nomor dua, ini masih pakai data yang ada di nomor satu, tapi diminta untuk membuat scatter plot dan kecepatan dan jarak, lalu habis itu interpretasi scatter plot yang diperoleh, habis itu juga histogram eh, kecepatan mobil, lalu juga interpretasi histogram yang diperoleh. Terus juga untuk yang di soal nomor tiga, nggak menggunakan data yang di nomor satu, beda lagi, di mana pakai data nilai ujian. Dia ada nilai 80 untuk ujian matematika, dengan rata-rata kelas 75, juga standar deviasi 10. Terus kalau untuk yang bahasa Inggrisnya, dia dapat 75, rata-rata kelas 70, dan juga standar deviasi 8. Seperti itu. Dan ini semuanya dikerjakan di uh, Air Studio gitu. Oke, ini di close dulu. Gimana caranya? LTTB, LTTB. Ini Ergoy. Oke, di sini saya sudah sebelumnya sudah membuat dulu programnya untuk saya langsung cobain ke sini biar nggak kelamaan. Yang pertama saya masukin dulu datanya seperti ini. Lalu kita langsung untuk mencoba eh, yang nomor satu A, yaitu rata-rata kecepatan mobil. Nah, didapatkan di sini rata-rata kecepatan mobilnya adalah 17,5. Lalu dilanjut lagi untuk yang satu B itu ada rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Rata-rata jarak yang ditempuhnya adalah 42,28 gitu. Lalu kita lanjut lagi untuk yang ke poin satu c, itu ada standar deviasi dari jarak yang ditempuh, itu ada di 24,765 gitu. Lalu kita beralih untuk yang ke nomor 2, di sini ada uh, untuk membuat scatter plot yang pertama nomor 2A ya. Nah, seperti ini untuk scatter plotnya. Jadi titik-titik gitu warna biru, karena saya di sini uh, di bagian sini di call-nya ini saya menyebutnya biru. Ini bisa diganti juga sih. Di mana yang sumbu Y itu adalah jarak ya. Terus juga untuk yang di sumbu Y-nya adalah jarak ini, untuk di sumbu X-nya ini adalah kecepatannya kayak gitu. Nah, untuk interpretasinya di sini kelihatan bahwa seiring dengan peningkatan kecepatan mobil ya, jarak yang dibutuhkan mobil berhenti juga cenderung meningkat juga gitu. Nah, jadi secara 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 garis besarnya, ketika makin cepat kecepatan mobil, jarak yang ditempuhnya juga semakin tinggi gitu. Nah, ini juga kelihatan kalau misalkan hubungannya ini antara jarak dan juga kecepatan ini ada non-linear, karena kalau misalkan linear itu kayak seperti garis lurus gitu ya, garis lurus gitu. Kalau ini seperti melengkung gitu, jadi dia tidak linear gitu. Nah, terus juga kekuatan hubungannya di sini cukup kuat karena kelihatan ya untuk data-datanya di tiap jarak dan juga kecepatan itu dia eh,
dekat-dekat gitu. Jadi nggak ada yang jauh-jauh. Jadi makanya hubungannya di sini kuat, valid di sini gitu. Seperti itu. Terus juga di sini ada outlier satu ya. Ada di sini titik ini. Ini dapat diasumsikan ini ada kesalahan data juga gitu. Terus juga data yang mungkin nggak begitu penting gitu masuk ke dalam data di sini gitu. Oke, jadi eh, ini sudah untuk scatter plot. Lalu kita bisa lanjut lagi untuk ke poin nomor 2. Tadi untuk yang penjelasan tadi ada nomor 2B yaitu interpretasi ya. Lanjut lagi kita untuk ke nomor 2C. Ini ada histogram. Tadi kan udah scatter plot, sekarang histogram. Oke, di sini histogram seperti diagram batang seperti itu, di mana untuk yang di sumbu X ini ada kecepatan dan juga untuk di sumbu Y-nya ini bukan lagi jarak. Kalau tadi kan jarak ya untuk scatter plot, kalau ini frekuensinya gitu dari semua data itu si kecepatan ini tuh ada berapa kali gitu. Misalkan misalkan jarak kecepatan di 20 sampai 40 tuh itu ada di sekitar kurang dari 10 data, kurang dari 10 kali gitu. Sedangkan untuk jarak dari kecepatan dari 0 sampai 20 km per jam itu ada sampai lebih dari 40 seperti itu. Nah, untuk interpretasinya ini untuk bentuk distribusinya kan karena ini miring ke kanan gitu ya. Eh, karena sebagian frekuensi besar itu ada di sebelah kiri, berarti si pengendara ini dia lebih banyak berkendara di kecepatan rendah gitu. Dan juga ekor atau tailnya itu memanjang ke sejauh ke kanan. Dan ini juga terdapat satu outlier yang di 100 sampai 120 yang kita udah sebutin tadi. Kalau misalnya ini adalah outlier yang memang mungkin dalam tanda kutip adalah kesalahan data gitu ya. Terus juga distribusinya yang pertama itu modus yang tadi saya sebutkan karena kebanyakan si pengendara ini berkendara di kecepatan yang rendah gitu. Jadi modusnya ada di sekitar kecepatan 0 sampai 20 km per jam seperti itu. Dan juga rentangnya juga yang lebar gitu ya. Dia kecepatannya dari 0 sampai sempat di 110 km, 114 km per jam juga gitu. Oke, seperti itu untuk interpretasi dari histogramnya. Lanjut lagi kita bisa ke yang nomor terakhir yaitu di soal nomor 3 yang pertama yang koefisiensi keragaman dari matematika. Eh, di sini koefisiensi keragamannya dia ada di 13,333. Kalau berarti eh, dan juga yang bahasa Inggrisnya kita lihat dulu, masukkan dulu. Nah, untuk yang di bahasa Inggris dia di 11,43 gitu. Eh, di sini menunjukkan kelihatan kalau misalkan di apa namanya? Koefisiensi keragamannya untuk di bahasa Inggris itu dia lebih kecil. Ini menunjukkan eh, kalau misalkan untuk di bahasa Inggris tuh dia lebih banyak homogen, nilainya tuh banyak yang sama di nilai tersebut gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video tugas satu ini, tugas satu analisis visualisasi data ini. Terima kasih. Baik, segitu saja video dari saya. Semoga dapat membantu dan juga semoga tugas saya dapat dinilai dengan baik. Terima kasih.